Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas suatu hadis yang dikenal oleh para ulama dengan hadisul wali, hadis yang menjelaskan tentang siapa itu wali Allah Subhanahu wa taala. Yang hadis ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya, dan dia termaktub dalam Al-Arba'in Nawawiyah hadis nomor 38 yang dikumpulkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Sebagaimana kita ketahui, Al-Arba'in Nawawiyah adalah 42 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi, yang seluruh hadis-hadis tersebut adalah hadis-hadis yang utama dalam Islam, yang di mana Islam dibangun di atas, secara umum dibangun atas 42 hadis tersebut. Barang siapa yang ingin tahu tentang Islam secara global, hendaknya dia paham tentang 42 hadis tersebut. Sehingga ini adalah hadis-hadis pilihan yang dianggap penting oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala untuk dihafalkan dan untuk dipelajari. Hadis tersebut saya akan bacakan ya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, innallaha ta'ala qala, sungguhnya Allah berfirman. Jadi ini hadis qudsi. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka sungguhnya aku telah menyatakan perang dengannya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan suatu perkara yang lebih aku cintai dari perkara yang aku wajibkan kepadanya. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara yang nafilah, yaitu perkara-perkara yang sunnah, sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, jika aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku menjadi penglihatannya yang dengannya dia pun melihat, wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku menjadi tangannya yang dengannya dia pun memukul dengan tangannya, wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku menjadi kakinya yang dia berjalan dengan kaki tersebut. Wala in sa'alani la a'tiyannahu, kalau dia meminta kepadaku, sungguh akan aku kabulkan permohonannya. Wala in ista'adzani la u'idzannahu, kalau dia minta perlindungan kepadaku, niscaya aku akan melindunginya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, inilah hadis yang dikenal dengan hadisul wali, yang bercerita tentang keutamaan seorang wali Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana menjadi seorang wali. Kenapa? Karena pembahasan ini penting di zaman sekarang ini. Banyak orang-orang yang ngaku menjadi wali ya. Dan juga banyak orang-orang yang disangka atau diaku-akui sebagai wali, ternyata tidak memenuhi persyaratan wali. Sampai kita dapati di YouTube misalnya, di berita-berita, bagaimana ada seorang gila dianggap apa? Wali. Gila, wali. Terkadang orang tidak salat dianggap apa? Wali. Sampai di suatu tempat ada orang telanjang, orang-orang datang minta berkat dari dia. Itu wali seperti itu, ya, tidak pakai baju, kemudian tidak salat terkadang, kemudian buka baju sambil ngerokokan, itu apakah itu wali Allah Subhanahu wa taala? Terkadang ganggu perempuan, megang macam-macam, ya, apakah itu wali Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ini perkara yang menyedihkan kalau sampai orang-orang tersebut dianggap sebagai wali-wali Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah kasih persyaratan wali seperti apa? Sebagaimana dalam hadis ini. Saya ulangi hadisnya ya. Rasulullah SAW menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Barang siapa yang musuhi waliku, maka aku telah menyatakan perang dengannya. Ini bahaya kalau seorang saleh dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah, terus kita ganggu, maka sungguhnya kita telah mengganggu Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menyatakan perang kepada orang yang mengganggu tersebut. Kemudian Allah menjelaskan tentang bagaimana menjadi wali. Kata Allah, "Ma taqarrabu ilayya
abdi wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Kata Allah Subhanahu wa taala, senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara yang aku wajibkan, itu yang paling aku sukai. Nah, seorang kalau mau jadi wali laksanakan semua yang wajib-wajib, ya. Kemudian senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah. Kalau yang wajib-wajib sudah kerjakan, dia fokus kepada yang sunnah-sunnah. Terus dia kerjakan yang sunnah-sunnah hatta uhibbahu, sampai aku pun mencintainya. Kalau aku sudah mencintainya, maka kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Aku menjadi pendengarannya, aku menjadi penglihatannya, aku menjadi tangannya, aku menjadi kakinya. Kemudian kalau dia meminta kepadaku, la'utiyannahu, aku akan kabulkan permohonannya. Wala in ista'adzani, kalau dia minta perlindungan kepadaku, la'uidzannahu, maka aku akan melindunginya. Ini di sini dalam hadis ini Allah menjelaskan satu-satunya cara untuk menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, yang wali tersebut adalah orang yang sangat mulia, adalah dengan beribadah kepada Allah, dengan ketaatan. Dengan menjalankan kewajiban-kewajiban dan menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan lain untuk menjadi wali Allah. Tidak ada menjadi wali Allah harus pergi ke gunung kemudian bertapa di sana, ya. Kemudian tidak ada jalan menjadi wali Allah kemudian harus potong kambing atau ayam hitam 3 ekor misalnya, ya. Enggak ada. Tidak ada menjadi wali Allah harus pakai baju spesial, baju khusus warna hijau, kemudian pakai sorban khusus, enggak ada. Cara jadi wali cuma satu. Ya, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ala inna auliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan mereka tidak bersedih. Apa ciri-ciri mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka beriman dan mereka bertakwa. Itu ciri-ciri wali Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu bahwasanya siapapun boleh jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki maupun perempuan, siapa boleh jadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah derajat yang bisa diraih oleh siapa saja. Bukan oleh suku tertentu, bukan oleh jenis kulit tertentu, warna kulit tertentu, ya, bukan dari keturunan tertentu, enggak. Siapapun boleh jadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang mudah. Menjadi wali Allah silakan. Syaratnya bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidak syarat bahwasanya seorang wali Allah harus dari suku tertentu, harus dari bangsa tertentu, harus warna kulit tertentu, enggak ada. Harus pakai baju tertentu, harus bertapa di mana, ya harus, enggak ada, ya. Enggak ada juga bahwasanya, ya, wali-wali Allah Subhanahu wa taala harus sakti, harus ini, enggak ada, ya. Wali Allah adalah beriman dan bertakwa. Bukan wali Allah harus terkenal, tidak. Harus tenar, tidak, ya. Siapapun bisa menjadi wali-wali Allah, yang penting dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita tahu, ya, bahwasanya orang-orang yang menjadikan orang-orang gila sebagai wali-wali Allah, sungguhnya mereka menghina orang-orang soleh, ya. Nah, orang mau jadi wali enggak usah soleh, sudah jadi orang gila jadi apa? Jadi iya, orang Allah bilang mau jadi wali harus bertakwa, salat, ibadah, ya, bertakwa kepada Allah, ya, baca Quran, zikir, bakti sama orang tua, itu jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Enggak, ini menjadi wali Allah sudah yang penting gila, merokok, ya, macam-macam, wali majdub katanya. Wali apa? Majdub atau majnun yang benar, Allah alam. Ya, gimana? Sebutkan contoh dari satu sahabat yang seperti itu. Katanya sudah mencapai derajat tinggi, derajat wali, derajat hakikat, ma'rifat, kemudian jadi seperti ini. Sebutkan satu sahabat yang seperti itu. Apakah Nabi salah mengajarkan mereka untuk jadi wali? Kenapa para sahabat jadi wali tidak seperti itu? Kadang saya heran, ada orang-orang gila dianggap wali, yang saya heran juga terkadang kiai ke situ cari berkah, ya. Ini yang gila itu wali yang gila, apa yang ke situ cari apa? Yang ke situ cari berkah yang gila atau yang gila yang didatanginya? Atau dua-duanya gila, ya. Tapi kenyataannya seperti itu. Sedih kita ngelihatnya. Orang kan akan mencontoh, ini ada ulama besar, ya. Yang kata orang ulama, ya. Datang kepada orang gila cari apa? Berkah. Terus kita bingung, ya. Ini yang didatangi jelas orang gila, ya, enggak pakai baju, merokokan, kayak orang-orang stres. Terus ada orang ulama datang cari berkah, yang lebih gila yang mana coba? Apakah yang orang gila tersebut atau ulamanya atau orang awam yang membenarkan, enggak tahu yang gila yang mana. Jadi ini kenyataan pahit, ya, yang tidak diajarkan oleh Islam.
Itu bayangkan kalau ada agama lain dia atau Islam kayak begini. Orang paling top begini hasilnya. Iya tidak? Wali kan tingkatan tinggi wali. Siapa yang tingkatan paling tinggi adalah Rasul, kemudian Nabi, kemudian wali. Wali itu tingkatan paling tinggi selain para Nabi. Ternyata wali modelnya seperti ini. Ya, gila, kemudian stres. Apalagi kalau kita baca ada buku tentang Karamatul Aulia karangan sebagian orang sufi. Wali yang inilah, yang anulah, yang tidak sholat lah, yang tidak pernah mandi lah, yang terkadang berhubungan dengan hewan lah, subhanallah. Apakah seperti itu? Islam mengajarkan seperti itu? Tapi zaman sekarang masih laku seperti itu, masih ada aja laku bahwasanya wali ini wali majdub yang begini begini. Yang tidak kita dapati dalam ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di kalangan para sahabat seperti itu, tidak ada di kalangan para tabi'in seperti itu. Kemudian kita mau bikin aturan baru, orang gila bisa jadi apa? Wali. Saking berilmunya dia maka jadi gila, subhanallah. Ini gimana? Saking dekatnya kepada Allah malah jadi apa? Orang gila. Apa pandangan orang di luar Islam? Ini ya, orang paling top dalam Islam gila. Saking hebatnya dia maka jadi apa? Gila. Kemudian datang dai-dai di YouTube sekarang juga malah membenarkan. Iya benar ada wali namanya wali majdub, ada wali namanya wali sinting ada. Ya subhanallah. Saya enggak tahu gimana cara berpikir mereka ya. Ya. Taib, coba sebutkan caranya untuk bisa jadi sinting itu gimana caranya coba? Kan kita semua orang berhak jadi wali. Antum mau jadi wali enggak? Mau jadi orang gila? Antum mau jadi wali ya? Sebutkan. Kalau Allah jelaskan jelas mau jadi wali caranya begini, dekat kepadaku. Dengan perkara yang wajib, perkara yang sunnah jadi wali. Tidak perlu tunggu stempel orang mewalikan Anda. Allah langsung mewalikan Anda. Tidak mesti Anda diakui orang. Tidak mesti. Kalau Allah tahu Anda baik, Allah angkat Anda menjadi wali. Jadi wali. Ya. Adapun penghujung seorang menjadi wali, jadi orang gila, kita bilang coba sebutkan caranya supaya saya bisa jadi gila seperti itu gimana? Kan harus semua orang boleh jadi wali. Ya. Coba caranya. Prosesnya gimana? Ya, misalnya puasa mutih, nggak makan ini. Ya. Enggak makan, boleh minum air putih saja, kemudian bersemedi di mana, kemudian ujung-ujung jadi orang gila, siapa yang mau juga ya. Taib, inilah yang kita sebutkan tentang hadisul wali, yang kemudian Allah sebutkan di antara ciri wali tersebut, setelah dia menjalankan yang kewajiban, dia menjalankan yang sunnah-sunnah, kata Allah, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ, kalau aku sudah mencintainya. كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي yasma'u bihi wa basru alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlu allati yamshi alaiha. Aku menjadi pendengarannya, aku menjadi penglihatannya, aku menjadi tangannya, aku menjadi kakinya. Para ulama sepakat maksudnya Allah memberi taufik kepada dia, mengarahkan dia, membimbing dia sehingga dia tidak melihat kecuali perkara-perkara yang baik. Tidak mendengar kecuali perkara-perkara yang baik. Tidak menggerakkan tangannya, tidak berbuat kecuali perkara-perkara yang baik, tidak melangkahkan kakinya kecuali kepada perkara-perkara yang baik. Berarti dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nabi SAW dijaga oleh Allah sebelum Nabi menjadi seorang nabi ya. Bagaimana Nabi SAW waktu Rasulullah SAW ingin membangun Ka'bah, waktu Ka'bah direnovasi sekitar 5 tahun sebelum Nabi menjadi nabi, yaitu Nabi masih umurnya 35 tahun, maka orang-orang kafir Quraisy mengangkat batu untuk menyusun Ka'bah. Waktu Nabi berjalan sama pamannya Al-Abbas bin Abdul Muttalib, maka Al-Abbas bin Abdul Muttalib mengatakan, wahai Muhammad, kalau kau angkat sarungmu, taruh di atas pundakmu, kemudian letakkan batu biar mudah. Sementara kalau Nabi angkat sarungnya, diangkat taruh sini, maka auratnya akan kelihatan. Waktu Nabi, ide yang bagus daripada taruh batu di atas pundak dan itu berat, dan itu bisa menyakiti bahu, maka Nabi ingin angkat sarungnya, tiba-tiba Allah jadikan Nabi apa? Pingsan. Itu Allah menjaga Nabi SAW. Demikian juga dalam riwayat disebutkan Nabi SAW waktu sedang mengembalakan kambing. Waktu Nabi masih remaja. Kemudian Nabi SAW bilang sama kawannya, tolong jaga kambing-kambingku, saya ingin ikut acara walimah. Saya dengar si fulan akan menikah dengan si fulanah di dalam kota. Ya. Maka Nabi berjalan malam-malam ke sana, dari kejauhan terdengar musik-musikan. Kemudian Nabi mau masuk, tahu-tahu Nabi dibuat tertidur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu-tahu bangun sudah matahari panas. Dia pulang, temannya tanya, apa yang kau lakukan? Enggak lakukan apa-apa. Saya cuma datang tidur, tahu-tahu sudah bangun. Allah jaga. Jadi seperti itu, kalau orang sudah menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang dia mau maksiat, Allah jaga. Dia mau berjalan ke tempat maksiat, Allah apa? Jaga. Dia mendengar yang haram, Allah buat dia gelisah. Dia melihat yang haram, Allah buat dia apa? Gelisah.
Ya, itulah wali-wali Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka saya bilang, sampai saya pernah sering dalam pengajian saya mengatakan, wali zaman sekarang orang yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pemuda menjaga pandangannya, tidak pernah melihat yang haram, maka itu wali Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang-orang yang selalu salat 5 waktu di masjid berjamaah, itulah wali Allah Subhanahu wa taala. Wali Allah bukan yang bisa terbang, ya. Ya, kalau yang bisa terbang jadi wali Allah, Superman yang paling jadi wali. Enggak ada wali Allah bukan begitu. Wali Allah Subhanahu wa taala bukan orang yang kemudian sakti mandraguna dan enggak seperti itu. Ya. Jadi mudah mau jadi wali Allah, bertakwa kepada Allah, menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wali Allah siapa? Orang yang ikhlas. Dia menyumbang sekian ratus juta, dia menyumbang miliar-miliar, dia tidak ingin orang tahu. Itu wali Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya berjalan di udara, di air menjadi wali Allah, setan juga bisa berjalan di atas air. Kalau terbang di udara menjadi wali Allah, setan lebih hebat terbangnya daripada kita, bisa menjadi wali Allah. Tetapi wali Allah adalah seorang yang berinfak dengan tangan kanannya, ikhlas dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu, karena setan tidak ikhlas. Jadi hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala itu menjadi wali Allah, bertakwa, beriman, semakin banyak mendekatkan diri dengan perkara-perkara sunnah, maka dia menjadi wali Allah. Itu ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yattaqun wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun, yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa natijahnya? Apa hasil tatkala seorang menjadi wali? Kata Allah Subhanahu wa taala, wala in sa'alani, kalau dia minta kepadaku, la utiyannahu, maka aku akan kabulkan permohonannya. Wala in ista'adzani, kalau dia minta perlindungan kepadaku, la uidzannahu, maka aku akan melindunginya. Oleh karenanya para ulama menyebutkan di antara ciri-ciri seorang wali, dia mujabud doa. Kalau dia berdoa mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh dalam Sahih Bukhari tentang kisah Rubai' bintu Nadhr, saudarinya Anas bin Nadhr. Rubai' binti Nadhr melakukan kesalahan, kasarat saniyata jariyah. Rubai' binti Nadhr ini seorang sahabiyah. Dia mematahkan gigi salah seorang remaja atau wanita yang lain. Maka kemudian dia bersalah. Akhirnya dia minta maaf dengan datang kepada keluarganya Rubai', datang kepada keluarga remaja tersebut, remaja wanita tersebut, minta maaf. Namun mereka tidak maafkan. Akhirnya mereka minta untuk memberikan ars, yaitu ganti rugi berupa uang. Ya. Mereka juga tidak maafkan. Mereka lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya tidak ada keputusan kecuali qisas. Qisas yaitu sebagaimana Rubai' mematahkan giginya, gigi Rubai' juga harus dipatahkan. Rubai' ini seorang wanita. Bagaimana dia mematahkan gigi seorang wanita, gigi juga dipatahkan. Maka sampailah kabar tersebut kepada saudaranya Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr ini seorang wali Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam sejarahnya mengikuti perang Uhud dan meninggal dalam perang Uhud. Ditemukan di tubuhnya 80 lebih bekas luka antara pedang, tombak dan panah di tubuhnya. Ya. Yang dia pernah berkata kepada kaum Ansar, ya, la udhra lakum, ya, an yakhlusa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fikum syafrun yatruf. Waktu itu dia sudah dalam kondisi mau meninggal dunia, sakaratul maut. Maka ada seorang sahabat datang kepada dia, bagaimana kondisimu? Dia berkata, sampaikan kepada kaum Ansar, tidak ada uzur bagi kalian kalau sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam terluka sementara di antara kalian masih ada yang matanya bisa berkedip. Tidak boleh Nabi terganggu. Maka dia pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahu adiknya atau saudarinya akan dikisos, dipatahkan giginya karena melakukan kesalahan. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, atuksar saniyatu Rubai', ya Rasulullah, apakah gigi saudariku akan dipatahkan? Kata Rasulullah SAW, al-qisas ya Anas. Ya Anas, ini keputusan qisas. Mereka tidak mau, sudah minta maaf, tidak mau memaafkan, mau dikasih ganti rugi harta, mereka tidak mau, maka tidak ada jalan lain. Al-qisas, kitabullah, ini putusan Allah dalam Al-Quran, harus dikisas. Maka Anas bin Nadhr berkata, wallahi la tuksaru thaniyatuha. Demi Allah, kata Anas, gigi saudariku tidak akan dipatahkan. Kata Rasul, ya Rasulullah, ya Anas, al-qisas. Ya Anas, tidak bisa lagi. Cuma qisas. Kata dia, wallahi. Jadi dia bersumpah di hadapan Nabi. Demi Allah, itu gigi tidak akan dipatahkan. Rasulullah, ya Anas, demi Allah itu gigi tidak akan dipatahkan. Ini bersumpah, istilah Nabi bilang gini, dia bilang yang lain.
Ternyata benar. Habis itu keluarga dari perempuan tadi memaafkan. Keluarga tadinya ngeyel ingin kisos, tahu-tahu mereka maafkan. Langsung Nabi mengomentari perkataan Anas bin Nadhr, "Inna min ibadillah man law aqsama 'ala Allahi la abarrahu." Sungguh di antara hamba-hamba Allah ada seorang kalau bersumpah dengan nama Allah, Allah akan memenuhi apa? Sumpahnya. Ini contoh wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya para hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam siapapun boleh menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, ya. Apakah dia laki-laki, apakah dia perempuan, tidak harus dari keturunan ini, tidak harus dari keturunan siapa, ya. Tidak harus dari suku ini, tidak harus suku Arab misalnya. Tidak harus dari keturunan raja ini atau kanjeng ini atau keturunan nabi, tidak harus, ya. Tidak harus dari Quraisy, tidak harus berkulit putih, ya. Semua orang boleh jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Di antara wali-wali Allah ada yang berkulit hitam seperti Bilal, ya, bin Rabah, ya. Di antara wali-wali Allah ada yang bukan orang Arab seperti Salman Al-Farisi, ya. Apa kata seorang penyair? Laqad rafa'al Islamu Salman Al-Farisi wa qad wada'a al-kufru nasiba Abu Lahabin. Sungguh Islam telah mengangkat derajat Salman Al-Farisi yang bukan Arab, dan Islam menjatuhkan orang yang nasabnya sangat tinggi dan kekafiran menjadikan orang yang nasabnya sangat tinggi Abu Lahab menjadi rendah, ya. Oleh karenanya kita akan bicarakan pada kesempatan kali ini tentang wali-wali Allah agar kita tidak terpedaya, jangan sampai kita mengangkat wali syaitan menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, ya. Atau kita mengangkat seorang yang tidak pantas dikatakan wali dianggap sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan sebuah perkataan dari Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, salah seorang mufassir ahli tafsir dari mazhab Syafi'i dalam tafsirnya. Beliau berkata, "Waqad qala Yunus bin Abdul A'la As-Sadafi, qultu li Syafi'i." Sungguhnya Yunus bin Abdul A'la, muridnya Imam Syafi'i, berkata kepada Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Kana Laits bin Sa'ad yaqul." Sungguhnya Laits bin Sa'ad salah seorang alim perawi hadis, ya. Dia berkata, jadi Yunus bin Abdul A'la menukilkan perkataan Laits bin Sa'ad kepada Imam Syafi'i. Wahai guruku Imam Syafi'i, sungguhnya Laits bin Sa'ad rahimahullah pernah berkata, "Idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma' fala taqtarru bihi hatta ta'ridu amrahu 'alal kitabi wa sunnah." Laits bin Sa'ad pernah berkata, jika engkau melihat ada seorang berjalan di atas air, maka jangan terpedaya dengan orang tersebut sampai kalian timbang amalan dia di atas Al-Qur'an dan sunnah, ya. Karena ciri wali cuma satu, itu sesuai dengan Al-Qur'an apa? Sunnah. Taat kepada Allah, itulah wali Allah Subhanahu wa taala. Mau dia mau terbang, mau dia apa, mau dia jalan di atas air, kata Laits, jika kalian melihat seorang berjalan di atas air, jangan terpedaya. Cek dulu, ada barometer. Allah kasih barometer yang jelas. Timbang amalan dia hatta ta'ridu amrahu 'alal kitab wa sunnah. Timbang dengan Al-Qur'an dan sunnah. Faqala Syafi'i, maka Imam Syafi'i rahimahullah berkomentar. Beliau berkata, qassara Laits rahimahullah. Masih kurang Laits, masih kurang. Bal idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma' wa yatiru fil hawa fala taktaru bihi hatta ta'ridu amra al-kitab was sunnah. Bahkan Laits masih kurang. Bahkan jika kalian melihat bukan cuma berjalan di atas air, bahkan kalian melihat dia terbang di udara, ya. Maka jangan terpedaya dengannya sampai kalian timbang amalannya dengan Al-Qur'an dan sunnah. Maka ini kaidah yang diletakkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala untuk mengetahui seorang wali Allah atau bukan, timbang amalnya dengan Al-Quran apa? Dan sunnah. Kita pernah ada di zaman kita, seorang dianggap wali. Sementara fatwanya aneh-aneh. Mengatakan semua agama masuk surga, subhanallah. Dianggap wali. Membenarkan pluralisme, yang masuk Islam bukan cuma Islam saja yang bisa masuk surga, ya. Agama-agama lain yang syirik-syirik juga boleh masuk apa? Surga. Ini apakah dia wali? Kemudian membolehkan misalnya joget-joget yang menimbulkan hasrat dan yang lainnya, wanita joget di depan ditonton oleh orang banyak dengan baju seksi dan yang lainnya dibolehkan. Apakah ini wali Allah Subhanahu wa taala?
Tapi dianggap wali oleh Allah Subhanahu oleh orang-orang, dianggap wali oleh orang-orang. Nah, kita punya barometer, yang kasih barometer siapa? Imam Syafi'i. Ini wali atau bukan? Timbang perkataannya dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Apakah dia ngomong begitu sesuai dengan Al-Qur'an Sunnah? Oh, kalau enggak berarti bukan wali Allah. Gampang. Dia mau sakti kayak apapun, dia mau bikin langit biru jadi langit merah, kita agak percaya. Paham? Masih ada yang lebih sakti dari dia. Dajjal bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Dajjal nanti datang lebih sakti daripada dia, dan itu bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala dalam Fathul Bari berkata, ya. Innal ladzi istaqarra 'inda al-'amah anna kharqal 'adah yadullu 'ala anna man waqa'a lahu dzalika min awliya'illahi ta'ala wa huwa ghalat. Perhatikan yang kata Ibnu Hajar. Yang terpatri di masyarakat umum bahwasanya siapa yang bisa melakukan suatu yang karamah kharqul 'adah, bukan apa kharqul 'adah itu suatu yang aneh di luar kebiasaan. Kharqul 'adah yaitu melawan kebiasaan, dia memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ya, tiba-tiba bisa terbang, tiba-tiba bisa loncat yang sangat jauh, kebal ini, kebal anu. Maka orang tersebut dianggap wali-wali Allah Subhanahu wa taala wa huwa ghalatun mimman yaqulu. Ini kesalahan orang yang berpendapat demikian. Kata Ibnu Hajar, ini kesalahan. Fa innal khariqa qad yadhhar ala yadil mubtil. Kenapa? Karena keajaiban itu bisa muncul dari orang yang ahlul batil. Bukan cuma ahlul haq yang bisa melakukan keajaiban. Ahlul batil juga bisa melakukan kebatilan. Min sahir, penyihir. Penyihir bisa sakti enggak? Sakti. Orang perutnya bisa dimasukin panci dalam perut. Orang yang tadinya enggak suka jadi suka sama, Masya Allah, sakti. Perempuan jadi suka sama dia, ya. Kalau pakai susuk kemana-mana jadi karismatik, orang lihat apa? Karismatik, subhanallah. Dan itu benar, itu ada. Itu ada. Pasang susuk jadi lebih kelihatan cantik, lebih kelihatan seksi, lebih kelihatan gagah, ya. Lebih karismatik, orang jadi segan sama dia. Sihir, ya. Wakahin bisa sihir, bisa dukun juga bisa apa? Sakti, ya. Tahu-tahu barang hilang bisa ketemu, ya enggak? Barang hilang bisa apa? Ketemu, ya. Orang sakit mungkin bisa sembuh, ya. Penyihir, ya, bisa. Dukun bisa. Warahib, pendeta juga terkadang bisa sakti, ya. Padahal musyrik. Oleh karenanya, keajaiban itu bukan ciri khas wali. Karena yang melakukannya bisa banyak orang. Bahkan tidak mesti wali punya keajaiban, nanti akan kita jelaskan. Jadi maksud saya, Ibnu Hajar sedang membantah pendapat orang-orang awam yang menyangka bahwasanya kalau orang sudah melakukan keajaiban berarti dia wali. Kata Ibnu Hajar bahwasanya ini tidak benar. Bahkan ahlul batil, orang yang melakukan kebatilan, orang musyrik juga bisa melakukan apa? Melakukan keajaiban. Fayahtaju man yastadhillu bidzalika ala wilayati awliya'illahi ta'ala ila farik. Kalau gitu harus ada pembeda yang lain. Wa aula ma dzakaruhu an yakhtabiru halu man waqa'a lahu dzalik fa in kana mutamassikan an yukhtabaru halu min man waqa'a dzalik lahu fa in kana mutamassikan bil awamir syar'iyyah wan nawahi kana dzalika alamata wilayatihi wa man la fala wa billahi taufik. Maka harus ada pembeda yang untuk membedakan mana wali Allah, wali syaitan adalah dilihat bagaimana kondisi orang yang melakukan keajaiban tersebut. Apakah dia berpegang dengan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah atau tidak? Kalau dia ternyata orang yang soleh, berpegang dengan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka itulah wali Allah. Tapi kalau tidak, maka bukan, kata Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Tapi kita praktekkan orang tadi yang gila tadi, ya. Itu wali Allah atau bukan? Coba lihat. Apakah dia dia gila? Gila aja tidak harus ke masjid. Gila jadi wali, bagaimana ceritanya? Enggak pakai baju di luar, ganggu cewek jadi wali, ya. Kemudian mengatakan kalau ada cewek joget di depan panggung dengan gaya yang seksi boleh, itu dianggap wali. Gimana ceritanya? Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya yang benar, ya, bahwasanya wali Allah Subhanahu wa taala cirinya sangat mudah, yaitu orang yang beriman, alladzina amanu wa kanu yattaqun, beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh real, saya akan sebutkan contoh wali yang pernah ada yang menggabungkan antara ketakwaan dan keajaiban. Di antara contoh wali tersebut adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Karena dalam Islam yang paling tinggi Rasul, setelah itu apa? Nabi, baru kemudian apa?
wali. Di antara contoh wali yang real adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laqad kana fi ma qablakum minal umami nasun muhaddatsun. Fa iyyakum min ummati ahadun fa innahu Umar." Sungguh pada orang-orang sebelum kalian ada sekelompok orang yang muhaddatsin tu mulhamun, diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada seorang pun dari umatku, maka dia adalah Umar, orang tersebut. Dan benar Umar itu mulham. Benar-benar beberapa kali dia punya ide kepada Nabi sampai disebutkan 6 kali atau 8 kali punya ide. Allah turunkan ayat setuju dengan apa? Idenya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahkan terkadang idenya menyelisih ide Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah membenarkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dalam beberapa hal ya. Contoh sederhana seperti waktu Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dunia, tokoh munafik. Maka anaknya datang, "Ya Rasulullah, bapakku meninggal, tolong salatkan." Maka Nabi SAW dengan lapang dada, padahal orang munafikin waktu masih hidup suka mau Nabi. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, bapakku tidak punya kain untuk jadi kain kafan." Maka Rasulullah SAW kasih jubahnya untuk jadi kain kafan. Setelah itu Rasulullah SAW kemudian datang bersama para sahabat ingin sholat jenazah, padahal dia munafik. Waktu Nabi mau sholat, Umar tarik Nabi, "Ya Rasulullah, bukankah Allah melarang kita sholat terhadap orang munafik? In tastaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfirallahu lahum." Bukankah Allah mengatakan demikian? Kalau kalian mohon ampunan kepada mereka 70 kali atau tidak, Allah tidak akan ampuni mereka. Maka Nabi bantah Umar. Kata Nabi SAW dalam Sahih Bukhari, "Ya Umar, Allah memberikan aku pilihan. Dua-duanya baik. Mohon ampun boleh, enggak juga boleh. 70 kali pun tidak diterima. Kalau seandainya permohonan ampunku bisa diterima lebih dari 70 kali, aku akan mohon ampunan buat Abdullah bin Ubay bin Salul." Maka Nabi langsung sholat jenazah. Allahu Akbar. Para sahabat juga ikut sholat. Ternyata Allah turunkan ayat membela Umar. "Wala tusalli ala ahadi minhum mata abadan wala takum ala qabrih innahum kafaru billah." Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan salat kepada orang munafik yang meninggal. Lihat, maksud saya dalam beberapa hal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu disepakati oleh Allah, artinya ide dia disepakati oleh Allah dalam beberapa hal, bahkan menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian dalam kisah perang Badar dan banyak contohnya. Intinya dia seorang wali. Di antara bukti beliau seorang wali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha wada'al haq ala lisani Umar yantiqu bihi." Sungguhnya Allah meletakkan kebenaran pada lisannya Umar, dia berbicara dengan kebenaran tersebut. Dan ini sesuai dengan hadis wali, yaitu ya Allah selalu membimbing sang wali. Bahkan dalam sebagian riwayat, "Kuntu lisanahu alladhi yantiqu bihi." Aku menjadi lisannya yang dia berbicara dengan lisan tersebut. "Wa qalbahu alladhi yaqilu bihi." Dan aku menjadi hatinya yang dia berfikir dengannya tersebut. Ya. Buktinya Umar adalah wali, dia berbicara kebenaran karena Allah meletakkan kebenaran pada lisannya. Bahkan dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana nabiyyun ba'di lakana Umar." Kalau boleh ada nabi setelahku, maka Umar yang jadi nabi. Tapi tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi mengatakan syaitan takut kepada Umar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ibnal Khattab, walladzi nafsi biyadihi, ma laqiyaka syaitan salikan fajjan illa salaka fajjan ghairu fajjik." Wahai Umar, demi Allah Subhanahu wa taala, seandainya setan melihat kau jalan satu lorong, setan akan mencari lorong yang lain. Masya Allah. Kalau kita jalan, setan langsung nguruk apa? Rame-rame, ngikuti, kemudian menggoda kanan kiri ya. Kalau Umar jalan, setannya kabur. Ada Umar kabur semua. Masya Allah. Ini wali atau bukan? Wali. Siapa ragu tentang kewalian Umar? Dalam satu kisah, tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengirim suatu pasukan untuk berperang, dan Umar sedang khutbah. Tiba-tiba Allah menampakkan, Allah bikin visual seakan-akan Umar lihat dari jauh. Mereka sedang berperang dan mereka dalam kondisi sulit. Maka Umar berkata, "Ya Sariyatul Jabal al-Jabala." Wahai Sariyah, Sariyah adalah nama pemimpin kelompok perang tersebut. Kata Umar, "Pergilah engkau ke arah gunung, pergilah berlindung ke arah gunung." Maka mereka mendengar suara tersebut, ya, padahal jarak perjalanan sekitar sebulan. Mereka bilang, "Kami mendengar suara Umar." Dan benar, Umar diperlihatkan oleh Umar berbicara. Ini wali atau bukan? Wali. Umar tidak telepon, angkat di telepon enggak? Ya. Tapi Umar melihat langsung Umar berbicara dan mereka langsung dengar. Ini wali atau bukan? Wali. Baik. Ini contoh wali Allah Subhanahu wa taala yang pernah ada dan hidup di zaman Nabi dan telah direkomendasi
sebagai wali. Bahkan dijamin masuk surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Abu Bakar di surga, Umar di surga. Nabi pernah berkata, "Iqtadu billadaini min ba'di, Abi Bakr wa Umar." Ikutilah dua orang setelahku, yaitu Abu Bakar dan apa? Dan Umar. Makanya Imam Syafi'i waktu ditanya, "Ya Syafi'i, apakah seorang dilarang tatkala umrah tidak boleh membunuh tawon?" Kata Imam Syafi'i, "Boleh. Boleh membunuh tawon karena mengganggu." Kenapa? Kata Imam Syafi'i rahimahullah, karena Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhu." Apa yang Rasulullah perintahkan maka ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasulullah larang maka tinggalkanlah. Dan di antara perintah Rasulullah SAW, iqtadu billadaini min ba'di, ikutilah dua orang setelahku, Abu Bakar dan Umar. Dan Umar pernah membolehkan membunuh apa? Tawon bagi orang yang sedang umrah. Bayangkan. Siapa yang bilang begitu? Imam Syafi'i. Jadi tidak ada yang ragu bahwasanya Umar adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sekarang lihat bagaimana sifat Umar. Apakah Umar gila? Apakah Umar ngerokokan? Apakah Umar buka baju di jalan? Ya. Apakah Umar terima orang datang cari-cari berkah gini-gini? Ya, ya. Apakah Umar demikian? Apakah Umar tidak sholat? Ya. Ataukah dia seorang yang paling bertakwa kepada Allah? Bahkan meninggal tatkala sedang sholat apa? Subuh jadi imam. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Ini contoh wali Allah Subhanahu wa taala. Ternyata orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak pede, makanya Umar waktu melihat dia tidak pede. Padahal Nabi sudah jamin dia masuk surga. Tapi dia tidak pernah merasa masuk surga. Nabi yang mengatakan Umar fil jannah, Umar di surga. Nabi mengatakan, "Ya Umar, saya masuk dalam surga dan saya melihat ada seorang budak wanita." Ya. Kemudian dia masuk, atau intinya begitu. Terus kemudian Nabi mengatakan, "Aku tidak masuk ke istana karena itu istanamu Umar." Ya. Jadi Nabi sudah kabarkan dia masuk apa? Surga. Jelas-jelas. Nabi sudah bilang, "Kau punya istana di surga, ada bidadari wanita juga di sana. Allah sediakan untuk engkau." Jadi sudah jelas Umar di surga. Tetapi ketika Nabi SAW sudah meninggal dunia, Nabi sempat mengabarkan kepada Hudzaifah ibnul Yaman tentang nama-nama orang munafik. Maka setiap ada orang meninggal, Umar lihat apakah Hudzaifah menyolatkannya atau tidak. Kalau Hudzaifah menyolatkan, berarti dia bukan orang munafik. Kalau Hudzaifah tidak menyolatkan, maka itu berarti orang munafik. Suatu hari Umar melihat Hudzaifah tatkala ada jenazah. Apa disolatkan atau tidak. Setelah itu Umar bertanya kepada Hudzaifah, "Ya Hudzaifah, hal sammani Nabi SAW mimman sammahum minal munafiqin?" Ya Hudzaifah, apakah Nabi pernah menyebut namaku termasuk orang-orang munafik? Kata Hudzaifah, "Tidak ya Umar." Artinya dia tidak pernah pede. Bahkan dia khawatir jangan-jangan dia termasuk dari apa orang munafik. Waktu Umar bin Khattab meninggal dunia, waktu dia ditusuk 3 kali sampai setiap dia makan maka keluar semua isi apa yang dia makan, maka dia terbaring di tempat tidurnya, datang seorang pemuda memuji Umar. "Ya Umar, engkau adalah orang gini, engkau begini, sahabat Nabi, engkau begini, kebaikan banyak." Kata Umar, "Kafafan. Saya hanya berharap saya ketemu Allah impas ya." Ya. Artinya pujian-pujian yang saya lakukan, yang penting saya selamat dari apa? Neraka jahanam. Dia tidak mengatakan, "Oh iya, memang saya Nabi sudah bilang saya mau surga." Nah, tidak ada sama sekali. Apalagi bilang, "Saya akan ajak kamu ke surga." Ya gimana? Tenang, pintu surga saya tidak akan masuk sampai semua muridku masuk dulu baru saya masuk surga. Subhanallah. Ente siapa ente? Bilang sama murid-murid bahwasanya saya tidak mau masuk surga, saya murid-murid saya semua sudah masuk. Seakan-akan ente bisa jamin semua murid masuk. Ente siapa? Nabi SAW saja menunggu di surat Allahumma sallim salim, ya Allah selamatkan, selamatkan, dan banyak umat yang masuk dalam neraka jahanam. Nabi saja memberi syafaat, sujud dulu lama, tidak bisa langsung kasih syafaat, sujud dulu lama. Sujud memuji Allah baru Allah izinkan. Ya Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepala. Itu Rasulullah SAW. Ini kemudian satu orang mengatakan di YouTube, kemudian bicara dengan enaknya. Tenang, nanti murid-murid saya tidak akan masuk surga sampai murid saya semua masuk surga dulu. Subhanallah. Orang semakin semangat belajar sama dia karena sudah kunci surga sudah dipegang sama gurunya. Nanti semua sudah masuk, dia mau masuk, Allah tutup pintu surga. Mampus loh. Ya, apakah Islam mengajarkan? Lihat, mereka orang soleh tidak pede masuk surga. Mereka tahu bagaimana agungnya Allah, bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Siapa saya mau ngotot-ngotot hari kiamat? Ya.
Enggak ada. Nanti pokoknya sidang kamu yang duluan di sidang di hari kiamat. Subhanallah, ente mau ngatur hari kiamat. Ngatur-ngatur Allah, ente di dunia saya tidak bisa ngatur presiden. Ente tidak bisa ngatur gubernur. Ente mau ngatur Allah, yang ini di sidang di luar, ini belakangan. Ente siapa ya, akhi? Jadi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab di janji masuk surga, dia tidak pernah pede masuk surga. Tidak pernah merasa bahwasanya saya pasti masuk surga, apalagi menjamin surga bagi orang, apalagi gandeng tangan orang menuju apa? Surga, tidak pernah. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Makanya Allah mengatakan tentang wali-wali Allah, sifat mereka, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kalian merekomendasi diri kalian, saya begini, saya begini. Allah lebih tahu siapa yang paling bertakwa. Ya, tidak boleh saya begini, saya begini. Itu bukan ciri-ciri wali Allah. Tidak ada kesombongan sedikit pun dalam diri mereka. Mereka takut. Mereka tidak pede dengan amal yang mereka lakukan. Mereka tidak pernah ujub dengan apa yang mereka lakukan. Mereka tidak pernah ujub dengan ilmu mereka. Mereka tidak pernah ujub dengan sedekah mereka. Mereka tidak pernah ujub dengan salat malam mereka. Mereka tidak pernah ujub dengan hafalan mereka. Mereka selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah seorang wali Allah, bahkan kata Nabi, seandainya ada nabi setelahku dia adalah Umar. Bahkan Allah meletakkan kebenaran pada lisan Umar, dia ngomong dengan kebenaran tersebut. Ternyata wali Allah tidak harus maksum. Yang maksum cuma siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang maksum cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain Nabi, tempatnya salah dan benar. Kata Al-Imam Malik rahimahullahu taala, kullun yu'khadhu min qawli wa yurad ila sahib hadzal qabr. Semua orang boleh diambil perkataannya dan boleh ditolak perkataannya. Siapapun dia juga. Itu Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i ngomong begitu. Mau Syafi'i, mau Malik, mau Ahmad, mau Abu Hanifah, apalagi cuma kiai, apalagi cuma gus, apalagi cuma ustadz, ya. Semuanya boleh diambil perkataannya dan boleh dilemparkan. Harus ditimbang Al-Qur'an dan Sunnah. Yang tidak boleh ditolak cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Umar bin Khattab meskipun dia seorang wali, dia pernah salah. Dan dia salah dalam beberapa kejadian. Contohnya, beliau salah tatkala peristiwa Hudaybiyah. Waktu Nabi SAW, kisah ma'ruf tentang perjanjian Hudaybiyah. Intinya Nabi SAW keluar dengan sekitar 1.400 orang ingin berumrah pada tahun 6 Hijriah. Jadi setelah 6 tahun Nabi diusir dari kota Mekah. Yaitu 6 tahun Nabi tidak pernah lihat Ka'bah. Maka Nabi rindu. Kemudian Nabi bermimpi Nabi umrah. Maka Nabi menyangka tahun tersebut beliau akan umrah. Maka beliau mengajak 1.400 orang. Semuanya berangkat sampai ternyata sudah mau masuk di Mekah, ditahan oleh di Hudaybiyah, itu di perbatasan tanah suci, dihadang oleh orang Quraisy. Intinya dilarang untuk umrah, ditunda umrahnya tahun depan. Para sahabat sudah semangat jalan jauh-jauh 400 kilo, ingin apa? Umrah. Kemudian sudah mau tinggal masuk dilarang, gimana nggak jengkel ya? Tinggal sebentar lagi sampai Hudaybiyah, kira-kira tinggal 20 kilo. Dan itu batas tanah haram terjauh. Tinggal sedikit lagi masuk dan umrah selesai. Kerinduan 6 tahun sudah mereka lepaskan. Sudah mau masuk, tahu-tahu dihadang oleh orang-orang Quraisy. Kemudian terjadi suatu perjanjian bahwasanya mereka harus pulang dan umrahnya tahun depan. Maka saat itu Umar tidak terima. Mumpung siapa tahu Nabi mau berubah, Umar datang, ya Rasulullah, alasna alal haq wa hum alal batil. Kata Umar, ya Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran, mereka orang-orang Quraisy di atas kebatilan? Kata Nabi, benar wahai Umar. Umar berkata lagi, "Alaisa qatlana fil jannah wa qatlahum fin nar?" Ya Rasulullah, bukankah kalau kita perang sama mereka, kita meninggal, kita masuk surga, mereka mampus masuk neraka? Kata Nabi, benar. Kata Umar, "Falima nu'ti daniyata fi dinina?" Kalau gitu ngapain kita ngalah? Kita perang aja ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, enggak. Ini Rasulullah, saya utusan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Umar masih belum puas. Artinya semoga Rasulullah merubah pikirannya. Maka dia datang kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar," dia cari dukungan. Bukankah kita sama? Bukankah kita di atas kebenaran mereka kebatilan? Kata Abu Bakar, ya benar. Bukankah kalau kita mati masuk surga mereka mampus masuk neraka? Kata Abu Bakar, ya benar. Terus kenapa kita ngalah? Kata Abu Bakar, innahu Rasulullah. Itu yang ngomong Rasulullah, tidak mungkin salah. Ternyata yang benar siapa? Rasulullah SAW. Ternyata perjanjian Hudaybiyah tersebut ngalahnya Nabi mengakibatkan dampak yang luar biasa. Dalam waktu 2 tahun ternyata ada 6.000 orang masuk Islam dalam waktu singkat. Yang Nabi berdakwah sampai belasan tahun cuma sedikit, itu dalam waktu 2 tahun sampai 6.000 orang kalau tidak salah masuk apa? Masuk Islam. Intinya Umar salah. Padahal dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tatkala Nabi SAW meninggal dunia. Nabi SAW meninggal dunia, Umar tidak terima. Umar datang bawa pedang. Siapa yang bilang Nabi meninggal? Sini. Semua orang ketakutan.
Semua orang ketakutan, tidak ada yang berani bilang Nabi apa? Meninggal dunia. Karena bilang Nabi meninggal dunia dipenggal kepalanya oleh siapa? Umar. Cuma Abu Bakar kemudian yang berdiri di hadapan Umar, kemudian ya membacakan firman Allah Subhanahu wa taala ya tentang bahwasanya Rasulullah sallam akan meninggal dunia. Wa ma kana Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabatum ala aqabikum. Wahai Umar, Allah telah berfirman, tidaklah Muhammad kecuali hanyalah seorang rasul, telah berlalu rasul-rasul sebelumnya, sebagaimana rasul-rasul sebelumnya meninggal dunia, dia juga akan apa? Meninggal dunia. Maka Umar langsung terjatuh mendengar ayat tersebut. Kali ini yang benar Abu Bakar atau Umar? Abu Bakar. Tadi juga Hudaybiyah, yang benar Abu Bakar atau Umar? Abu Bakar. Contoh lagi, Umar salah. Waktu di zaman Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, orang-orang tidak mau membayar zakat. Abu Bakar yang biasanya waktu Abu Bakar jadi khalifah, Abu Bakar yang biasanya sangat lemah lembut, sekarang berubah. Dia kenceng, dia mau lawan mereka, dia perangi mereka. Kata Umar, ya Abu Bakar, bukankah Rasulullah SAW ya melarang kita memerangi orang-orang yang sholat? Kata Abu Bakar, aku tidak menerima orang yang memisahkan antara zakat dan sholat. Meskipun dia sholat, tidak bayar zakat, akan saya apa? Perangi. Dan ternyata yang benar adalah siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Intinya dari sini kita dapat pelajaran bahwasanya seorang wali tidak harus apa? Maksum. Yang punya keyakinan wali itu harus maksum itu akidahnya orang Syiah. Syiah itu menyatakan yang maksum bukan cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi 12 imam mereka juga maksum. Dan seorang wali bisa maksum, terkadang tidak maksum dan terkadang kesalahannya bisa berulang-ulang sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tetapi kalau salah segera bertobat, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ini juga dalil bahwasanya seorang wali Allah bisa punya karamah. Seperti Umar tadi punya karamah, dari jauh kelihatan dia bisa ngomong kedengaran dari suara yang jauh. Namun ingat, karamah bukan syarat wali. Paham? Karamah bukan syarat wali. Kita tidak mendapati dalam hadis-hadis bahwasanya Abu Bakar memiliki kesaktian seperti Umar. Tetapi mana yang lebih afdal, lebih wali? Abu Bakar atau Umar? Abu Bakar radhiyallahu taala. Yang lebih wali adalah siapa? Abu Bakar. Oleh karena Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, kesaktian dan karamah-karamah keajaiban lebih ditemukan di zaman tabi'in daripada kalangan sahabat. Sahabat perang, kemudian luka, meninggal dunia. Ya. Sementara banyak kita dapat cerita tentang kesaktian pada kalangan tabi'in. Apakah tabi'in lebih afdal daripada sahabat? Jawabannya tidak. Tetapi terkadang Allah beri karamah kepada seseorang untuk mengkokohkan imannya. Para sahabat iman mereka sudah kokoh. Paham? Jadi tidak mesti seorang yang punya karamah lebih afdal daripada yang tidak punya karamah. Contohnya antara Abu Bakar dan siapa? Dan Umar. Dan karamah tidak dibatasi pada kesaktian saja. Karamah itu banyak. Seorang berbakti kepada orang tuanya itu karamah. Dia rela mengeluarkan uangnya banyak untuk ibunya, untuk bapaknya, itu karamah. Seorang salat 5 waktu selalu di masjid itu karamah. Seorang di zaman yang penuh tersebarnya syahwat, dia bisa menundukkan pandangannya. Dia tidak melihat hal yang haram, itu karamah. Seorang yang dihilangkan rasa pelit dari dirinya, perhatian terhadap keluarganya, tetangga, itu karamah. Jadi disangka karamah cuma bisa terbang. Tidak ada juga dalam hadis, barang siapa yang bisa terbang masuk surga. Enggak ada. Coba cari dalam hadis manapun. Yang ada, yang sholat, yang sedekah. Itulah karamah-karamah yang benar. Justru karamah yang lebih benar adalah karamah berkaitan dengan masalah ukhrawi, bukan perkara karamah duniawi. Ya. Tetapi terkadang orang dikasih karamah. Dan banyak kalau kita mau cerita, ada saja karamah. Tapi tidak perlu diceritakan. Ya. Cerita dari orang-orang dan banyak. Intinya karamah yang terbaik adalah karamah yang berkaitan dengan apa? Dengan akhirat. Itu yang terbaik. Taib. Hadirin dan hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sini kita tahu juga bahwasanya namanya wali Allah ya tidak memiliki ciri-ciri khusus. Tidak ada wali Allah harus pakai tongkat. Wali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada wali Allah harus pakai sorban apa? Hijau. Wali Allah pakai sorban hijau. Anda siapapun boleh jadi wali Allah. Anda ustaz boleh jadi wali Allah. Anda DKM boleh jadi wali Allah. Anda jamaah masjid boleh jadi wali Allah. Caranya bertakwa kepada Allah, beramal soleh, menjauhkan diri pada kemaksiatan. Tidak harus orang kenal. Lihat siapa namanya? Uwais Al-Qarani. Kata Nabi SAW dalam Sahih Muslim, Inna khairat tabi'in Uwais Al-Qarani. Sebaik-baik tabi'in adalah apa? Uwais Al-Qarani. Enggak ada yang kenal dia. Enggak ada yang kenal dia. Bahkan sebagian orang mengejek dia. Tidak tahu ternyata dia wali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia sangat ikhlas menyembunyikan apa? Amal solehnya. Ini Uwais Al-Qarani. Ya. Jadi wali Allah tidak harus tenar, wali Allah tidak harus
gagah ya. Wali Allah tidak harus kaya, wali Allah tidak harus keturunan suku tertentu, harus Arab. Wali Allah tidak harus Habib, wali Allah tidak harus Gus, wali Allah tidak harus kiai, tidak harus ustadz, siapapun boleh jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Wali Allah tidak harus pejabat, rakyat boleh jadi wali Allah. Pejabat juga boleh jadi wali Allah, yang penting dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang saya sampaikan bahwasanya bedanya antara karamah dengan kesaktian bukan dari Allah, bahwasanya karamah Allah itu yang Allah berikan kepada para wali tidak bisa dipelajari. Tidak bisa dipelajari. Tiba-tiba Allah berikan kepada dia, dan ini bedanya karamah dengan kesaktian dari syaitan. Kalau kesaktian dari syaitan bisa dipelajari. Ya, komat kamit ini, baca ini, kemudian bisa tahu-tahu bisa terbang misalnya. Ya, kalau karamah enggak, Allah berikan kepada Allah yang kehendaki, Allah cabut kapan saja juga terserah yang Allah kehendaki. Tiba-tiba dia doanya dikabulkan. Tiba-tiba ya seperti sahabat tiba-tiba berjalan ke kegelapan, Allah berikan cahaya sehingga dia berjalan. Tiba-tiba seperti sebagian salaf tatkala mereka hendak perang, tahu-tahu harus melewati laut, tiba-tiba laut tersebut menjadi keras, bisa kuda naik di atas laut tersebut. Itu semua tidak ada ilmu-ilmu dulu. Tidak kemudian tidak ada. Tiba-tiba Allah kasih. Khalid bin Walid waktu di orang Romawi, kalau kau wali Allah coba minum racun ini. Minum racun. Orang itu langsung masuk Islam. Dia berdoa bismillah, racun ini tidak mempengaruhi. Dia minum Khalid bin Walid. Kalau antum ilmunya belum sampai jangan coba-coba. Tidak ada wali Allah kemudian ya digiling mobil enggak apa-apa, itu wali Allah. Itu syaitan itu. Seperti kejadian kemarin nonton di berita, ada yang satu meninggal dunia. Karena mungkin pas terlalu berat, mungkin setannya kabur, ya udah kelindes. Seperti orang bikin praktek ini, bikin kesaktian, tolong ya, jangan ada yang ganggu ya. Lah ini karamah atau bukan? Jangan ganggu ya. Kita sama-sama cari rezeki katanya. Saya pernah hadir seperti itu. Ini hadir. Ya itu gimana? Ini bukan. Jadi enggak ada, Islam itu mudah. Ada orang mau jadi wali Allah, naik bertapa, bikin ruangan di atas rumah. Enggak mau makan, enggak mau minum. Nanti kalau dia dikasih tali, kalau digerakin dari bawah masih balas, berarti enggak usah diantar minum. Terus, dia kuat 40 hari. Tapi itu apa wali Allah? Bukan, memang jadi wali Allah harus begitu, enggak ada. Umar jadi wali Allah begitu caranya enggak ada. Abu Bakar itu, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf enggak ada. Mereka jadi wali Allah dengan salat, dengan berjihad, dengan sedekah, dengan semua amal soleh. Bukan dengan bertapa di kamar 40 hari, ya kasih tali. Kalau lapar baru dia goyang-goyang. Kalau selama dia enggak goyang, dan itu ada ya orang melakukan demikian. Jadi inilah para hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala. Siapapun di antara Anda boleh jadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala dan tidak perlu stempel dari orang Anda adalah wali Allah. Semakin Anda dekat kepada Allah, maka kewalian Anda semakin tinggi. Semakin Anda jauh dari Allah, semakin banyak maksiat, maka Anda semakin jauh dari perwalian. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan semoga Allah menjadikan kita wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Bismillah. Apa wali songo yang ada dulu termasuk wali Allah? Kita tidak tahu, saya tidak tahu tentang mereka. Saya katakan semua boleh jadi wali. Dan wali tidak terbatas pada apa? 9. Ya. Siapapun boleh jadi wali. Dan wali tidak diukur dengan apa? Kesaktian. Ya. Wali itu bukan stempel yang kita bikin. Wali itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bilang secara zahir ini orang soleh. Ini orang soleh. Ya. Tidak ada masalah. Tetapi kalau kita mengatakan dia wali, stempel seakan-akan wali ini berarti begini, berarti itu perkara yang gaib, kita enggak tahu. Tapi kita bilang zahirnya mereka orang-orang apa? Saleh. Semoga mereka wali-wali Allah. Itu antara Allah dengan hambanya, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Apakah 9 wali ada wali Allah? Saya tidak tahu. Ya. Kalau saya mau tahu, saya harus lihat perkataan mereka, amal soleh mereka, baru saya timbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau mereka ternyata sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka insya Allah mereka wali-wali Allah orang-orang saleh. Tapi berita sampai kepada kita, apakah bisa kita buktikan keotentikannya? Bahwasanya wali dulu begini-begini. Adapun cerita yang sampai kepada kita, contohnya Sunan Kalijaga. Mau jadi wali bagaimana caranya? Bertapa pinggir kali tidak sholat. Ya tidak. Dalam film kan begitu. Siapa yang dulu
Artisnya siapa? Kan dalam film saya nonton, saya masih kecil dulu, Sunan Kalijaga bagaimana jadi wali, dia pergi ke pinggir kali, kemudian dia bertapa kan? Bertapa sampai badannya penuh dengan lumut, dia tidak sholat, tidak makan, kemudian dia tiba-tiba jadi apa? Wali. Kalau begitu cara jadi wali, itu wali setan. Kalau begitu caranya, tidak sholat, ya. Itu wali setan kalau saya. Tapi saya tidak pernah membenarkan cerita itu. Kalau ada yang bilang ceritanya benar, saya bilang mana dalilnya? Sebutkan sanad Anda. Bahwasanya saya telah mendengar dari bapak saya dari kakek saya dari buyut saya dari njit. Bahwasanya dari Paijo, Paimin dan Juminten dia melihat Sunan Kalijaga di pinggir kali bertapa kemudian jadi wali. Taib, kalau kamu bisa menyebutkan sanadmu, rangkaian sanadmu, ini derajatnya bagaimana? Apakah mereka benar semua ataukah ada yang tukang dusta, apalagi suka nambah-nambahin, apalagi orang kita suka nambah-nambahin cerita. Ya. Ya makanya enggak bisa kita benarkan berita tersebut. Ini yang nulis siapa? Yang nulis siapa? Saya dulu pernah ada seorang profesor namanya profesor di ya kawan juga di UGM, dia punya buku tentang Wali Songo. Kemudian panitia minta saya nemani dia untuk menceritakan isi bukunya karena bukunya laris waktu itu, zaman-zaman tahun 2000-an atau 99. Saya bilang, aduh saya enggak bisa. Karena kalau saya jadi pembanding, pertama yang saya kritiki, berita yang sampai kepada kamu tentang kisah-kisah ini benar atau tidak. Bisa dibuktikan otentiknya enggak? Yang nulis siapa? Paham? Ya. Kita hanya bisa menduga-duga. Tapi kalau kepastian tidak ada. Kalau hadis ada sanadnya jelas. Saya bilang ini benar. Sanadnya bisa diperiksa. Kalau dhaif, kalau palsu. Tapi kalau cerita, saya bilang, kakek saya dulu bisa terbang. Coba, ente bisa bantah saya? Mana sanadnya Ustadz Firanda? Ya saya bilang dari bapak saya. Ya antum harus cek bapaknya Firanda dulu bagaimana. Dhaif atau sikoh kan gitu. Baru bisa benar. Kalau enggak ada yang bisa menilai, gimana ente tahu ini cerita benar atau salah? Kalau katanya semua orang bisa apa? Katanya. Maka saya bilang, ya kita bilang wali-wali Songo, mudah-mudahan mereka adalah wali-wali Allah. Mudah-mudahan mereka adalah orang-orang soleh. Tapi kalau memastikan saya tidak tahu karena saya tidak tahu berita yang otentik yang sampai kepada saya. Kalau ada kita bisa nilai. Kita bisa nilai orang ini. Kalau ada, dan namun kita ingatkan wali tidak harus maksum. Tapi secara kesalahan-kesalahan yang enggak ada. Namun manusia juga punya salah. Umar aja juga punya salah. Siapa lagi bertanya? Ini juga. Ustadz, mohon nasihatnya untuk panitia kajian agar lurus niatnya dan tidak terkena riya. Antum panitia kajian ngapain riya? Apa yang mau ente banggakan? Jadi sebenarnya kita ini semua ya tergoda dengan riya, ingin diakui, ingin dihormati orang dengan apa yang kita lakukan. Siapapun dia donatur juga ingin diakui oleh orang sehingga terkadang dia cerita sana sini. Dia ustadz, maka dia harus ingin diakui oleh orang, entah dia pamer ilmunya, entah dia pamer ketakwaannya, amal solehnya, ya. Demikian juga panitia kajian terkadang tergoda untuk hal tersebut. Sayalah panitianya, terkadang bersaing dengan DKM yang lainnya. Maka tidak perlu, itu semua perkara dunia. Seorang berharap pujian, seorang berharap pengakuan dan pujian masyarakat satu dunia muji kita tidak akan merubah derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan itu. Ya. Kita satu dia merubah kedudukan kita di sisi Allah. Dalam satu hadis tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bersama seorang sahabat, tiba-tiba ada seorang lewat. Maka Nabi bertanya, "Bagaimana menurut engkau tentang orang ini?" Kata sahabat tersebut, "Inilah orang min asyrafin nas, termasuk orang yang dimuliakan oleh masyarakat. Hadza hariyun in khataba," ya. Kalau dia melamar, orang ini pasti diterima. Kalau dia ngomong pasti didengar. Kalau dia beri syafaat pasti diterima syafaat. Rekomendasi, kasih memo pasti diterima. Kemudian datang lagi orang kedua. Kata Nabi, "Bagaimana menurut engkau tentang orang ini?" "Ini min fuqara'il muslimin," orang miskin. Ini orang miskin kalau ngelamar pasti ditolak. Pasti ditolak. Kalau dia memberi syafaat, kasih rekomendasi tidak diterima. Kalau dia ngomong enggak ada yang dengar. Kata Nabi, ini orang kedua lebih baik daripada satu bumi orang yang pertama. Bayangkan. Lebih baik orang yang anggap masyarakat lebih baik daripada satu bumi orang pertama tadi. Jadi maksud saya, kita ini percuma kita rugi kalau kita beramal salehnya ingin diakui oleh masyarakat, hanya ingin dipuji oleh masyarakat. Rugi kita, buang-buang energi, meras pikiran, keluarkan biaya, keluarkan energi, ternyata hanya mengharap pengakuan yang belum tentu mereka mengakui kita. Terkadang mereka pun merendahkan kita, tidak menghargai pekerjaan kita, menghina kita. Percuma. Anda biar tenang,
istirahat, santai, ya. Cari pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah manage hati kita, yang penting Allah tahu apa yang saya lakukan, sudah selesai. Mau orang mau ngomong apa terserah. Yang penting saya ikut koridor dan saya ikut prosedur. Selesai. Jadi rugi ya. Kemudian kalau seorang kemudian harus ria, ya rugi di dunia ini, tidak ada manfaatnya dan tidak menambah derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang bertanya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di suatu hadis ada cerita kalau misalnya kita memintalah fatwa kepada Allah. Kalau hatimu tentram maka itu apa namanya jawab. Istafti qalbak, itu betul. Bertanya kepada hatimu. Nah, saya minta pendapat ya Ustaz. Karena ini merujuk soal di surat Ar-Ra'd itu sendiri. Karena kalau kita mengingat Allah, maka hati hanya mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Apakah benar-benar kalau misalnya hati tentram itu emang benar-benar dari Allah gitu? Terima kasih. Karena kalau kita emang dalam keadaan sendiri kita meminta fatwa, nggak bisa ada yang kita minta fatwa, maka kita seperti itu. Itu hadis istafti qalbak, bertanya pada hatimu, atau apa namanya, al-ismu ma haka fi sadrik. Dosa itu yang buat hatimu gelisah. Ya, adapun kalau itu kebenaran maka hati akan menjadi tenang. Maksudnya, ya, para ulama mengatakan sebenarnya dalam diri manusia ada naluri. Ya, Allah kasih sinyal ini baik atau buruk. Terkadang kita nggak tahu hukumnya, tapi kita kok gelisah. Itu contoh bahwa ini siapa tahu ini bermasalah. Meskipun kita belum tanya kepada para ustadz, belum tanya kepada para ulama. Tapi tidak boleh kita tahu hukum dengan perasaan kita sendiri, nggak boleh. Maksud saya kita harus tanya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada orang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Namun terkadang dalam suatu kondisi kita belum tanya pada orang, tiba-tiba hati kita gelisah. Ini maha kafi sadri, kata Nabi, namanya dosa itu yang apa? Buat kau tidak tenang. Adapun kalau benar hati kita kok tenteram, tapi kita harus pastikan dulu, tanya benar atau tidak. Ya. Tidak boleh kita nggak usah tanya orang kemudian saya tanya. Berarti kita jadi orang alim dong. Ya, bahasa Arab aja nggak bisa misalnya. Jadi begitu maksudnya. Taib, ada lagi yang bertanya? Silakan. Ada mic-nya, tolong dikasih Bapak. Silakan, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Mungkin kejauhan kali ya sinyalnya. Oh, dan Mas. Anda mau tanya Pak Ustadz? Ya, Pak. Saya sudah dua minggu dapat sakit tangan, tapi udah berusaha berobat di tukang urut. Kemudian di tukang urut itu suruh memutih makannya. Kemudian saya pikir saya sendiri aja lagi sakit kok puasa memutih gitu, makannya yang nggak bernyawa. Akhirnya saya punya inisiatif. Masa Allah yang saya sembah nggak bisa menyembuhkan saya, yaitu dengan cara saya inisiatif, saya bawa jalan, saya bawa zikir sambil saya urut. Ada jarak dari kira-kira dari sini ke depan itu ada 10 balik, saya bawa zikir subhanallah alhamdulillah Allah alhamdulillah. Subhanallah alhamdulillah, sehingga dengan adanya rasa apa saya capek, kemudian saya tidur sekejap, pas bangun itu udah baik. Apakah pertanyaan saya itu saya dapat karomah gitu Pak Ustadz? Itu aja Pak Ustadz, makasih. Assalamualaikum. Insya Allah itu berarti Allah mengabulkan doa Bapak. Itu mengabulkan doa Bapak. Ya. Allah mengabulkan doa. Dan saya rasa masing-masing punya cerita sendiri. Ya, bahwasanya doa kita dikabulkan. Ya, doa kita dikabulkan. Yang penting jangan berarti kalau kita dikabulkan berarti saya wali, enggak. Tapi alhamdulillah berarti Allah mendengar apa? Permohonan saya. Alhamdulillah saya tidak mengikuti tukang pijit yang bahlul tadi. Enggak boleh makan yang bernyawa. Wah, repot seperti itu. Ya. Taib. Terakhir, ada yang bertanya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana buat tanya Ustaz, bagaimana Ustaz menyikapi teman-teman dekat yang belum kenal sunnah masalah tentang wali ini, dan ketika sudah disampaikan dengan dalil-dalil yang kuat, dia malah memusuhi ana, mereka malah memusuhi ana dan terus menjauhkan gitu. Dan ana gimana sikap ana Ustaz? Apa harus ana minta maaf terus menerus hingga dia memaafkannya atau gimana Ustaz? Karena dia menyebarkan wah wali seperti ini merokok di Snapgram apa di Facebook apa di YouTube. Sekalian aja walinya suruh iklan rokok di jalan. Ya, itu wali. Itu kan biar laku kan. Walinya apa? Merokok. Iklan sekalian. Jadi gini, kita menghadapi saudara-saudara kita yang tidak paham, kita harus sabar ya. Mereka tidak paham, mereka punya syubhat, mungkin ada pemikiran yang masuk. Enggak usah kita musuhi. Mereka musuhi kita enggak ada masalah, tapi kita jangan musuhi apa? Mereka. Pokoknya kapan ketemu kita sabar. Jangan ente dikasih tahu tidak mau ente memang sesat, jangan, enggak usah. Kita sampaikan aja begini yang setahu saya seperti ini, kita dialog dengan baik. Dia enggak terima enggak ada masalah. Nabi saja dakwah banyak yang tidak terima sallallahu alaihi wasallam, apalagi kita. Tugas kita hanyalah menyampaikan ya. Ya, ada saudara-saudara kita banyak yang tidak paham dan kejahilan masih tersebar. Gimana dia tidak bela wah itu adalah wali. Sedangkan sebagian ulama besar datang kepada orang gila tersebut. Ya pantas kalau orang-orang awam terpedaya, ya wajar. Kenapa ada ulama besar datang ke situ minta berkah cari dari wali gila tersebut? Ya terus gimana? Ya orang-orang awam jadi ikut ya wajar saja. Kita nggak bisa salahkan mereka. Kita nggak bisa lagi, kita cuma bisa sampaikan nggak benar seperti itu, wali tidak seperti itu. Kalau mereka tidak terima ya sudah, jangan jadi musuh maksud saya. Ya udah kita santai aja, bahas topik lain. Nanti kapan kita singgung lagi, gitu. Jadi namanya dakwah harus diulang-ulang. Tapi demikian saja kajian kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.